Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Aditya Saputra dan rekan-rekan saya yaitu ada Jutnandia Ibrahim, Nisrina Dela Latifa, dan Dela Nurul Fadilah akan melaksanakan diskusi kelompok terkait kasus korupsi pengadaan di Al-Quran Kementerian Agama. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan kronologinya terlebih dahulu. Jadi kasus ini itu bermula dari adanya dana sebesar 22.855 miliar untuk proyek pengadaan Al-Quran yang dimiliki oleh Kementerian Agama untuk tahun 2011. Nah, pada September 2011 itu, Zulkarnain Jabar selaku anggota Badan Anggaran DPR RI melakukan pertemuan dengan Denny Prasetya dan Fad Arafik. Nah, dalam pertemuan tersebut itu ia memberitahukan kepada mereka berdua perihal proyek pengadaan Al-Quran dan laboratorium komputer. Nah, kemudian ia juga meminta mereka berdua untuk menjadi broker dari proyek tersebut. Nah, setelah melalui proses lelang, ditetapkanlah PT Adi Aksara Abadi Indonesia atau A3I sebagai pemenang. Nah, namun diketahui hasil tersebut itu nggak murni karena tender itu telah direkayasa oleh FAT. Nah, FAT ini menyampaikan agar PT A3 ini ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan alasan proyek pengadaan Al-Quran di tahun 2019 merupakan milik dari Zulkarnain. Nah, berstatus sebagai pemenang, selanjutnya PT AI melakukan subkontrak sebanyak 200.000 dari 653.000 eksemplar Al-Quran kepada PT Macanan Jaya Cermelang. Pada tahun 2011, total anggaran pengadaan Al-Quran itu adalah 25 miliar. Nah, pengadaan ini itu dikucurkan dalam dua tahap. Yang pertama itu dari APBN murni sebesar 4,5 miliar untuk 225.000 eksemplar. Dan yang kedua itu melalui APBN perubahan sebesar 20,5 miliar untuk 653.000 eksemplar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Cut. Nah, setelah menjadi broker pada PBJ Al-Quran di tahun 2011, si Fat sama Dendi itu kembali menjadi broker di tahun 2012 alias di tahun selanjutnya, yang mana dengan APBN sebesar 59,375 miliar. Untuk mengerjakan proyek, pelaku proyek harus membayar fee kepada dua orang tersebut, kepada Fat dan Dendi sebesar 15%. Abdul Qadir Alaidrus selaku perwakilan dari PT Sinergi Pustaka Indonesia dan Ali Jufri dari PT Adi Aksara Abadi Indonesia kemudian memenuhi permintaan tersebut, yang mana permintaan tadi bahwa 15% fee-nya dibayarkan kepada dua orang, si Fat sama Dendi. Setelah proses lelang, ditetapkanlah PT Sinergi Pustaka Utama sebagai pemenang lelang. Atas pembayaran fee yang diberikan oleh kedua pemenang lelang, Dendi dan Fard lalu diperkaya dengan 9,25 miliar untuk pengadaan Al-Quran di tahun 2011 dan 400 juta untuk pengadaan Al-Quran di tahun 2012. Fard bahkan tercatat menerima keseluruhan uang sebesar 3,411 miliar. Nah, di tahun 29 Juni 2012, KPK menetapkan Zulkarnain Jabar dan Dendi Prasetya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama setelah memiliki dua alat bukti. Yang mana Zulkarnain selaku anggota DPR itu dinilai bersalah karena menerima suap dari sebuah perusahaan yang ingin terlibat dalam proyek pengadaan Al-Quran. Sementara itu, Dendi Prasetya dinilai bersalah karena telah memberikan suap kepada Zulkarnain karena telah memuluskan rencananya untuk terlibat dalam proyek dan berusaha mempengaruhi oknum Ditjen Bimas Islam, yang mana untuk menggolkan perusahaan tertentu dalam proyek pengadaan Al-Quran, alias tender ini itu dibuat-buat atau direkayasa. Nah, dari kasus-kasus ini
Menurut kalian gimana sih identifikasi masalah-masalah dari kasus yang tadi udah kita bahas? Oke, jadi di sini saya duluan ya yang mengutarakan pendapat saya. Jadi menurut saya berdasarkan pemaparan kasus ini cukup dibilang aneh sih jika dicermati pada skema pengadaan di tahun 2000, di mana di tahun itu terdapat 2 kali proses pengadaan yang di dalamnya itu terdapat perbedaan harga atau unit yang cukup jauh. Kalau kita perhatiin, itu ada kenaikan sebesar 50% per unit Al-Quran di tahun yang sama. Lebih lagi, kalau diteliti lebih dalam, pembiayaan pengadaan yang kedua itu menggunakan APBN, perubahan yang notabene itu pasti telah dilakukan pembahasan juga bersama bagian anggaran DPR. Nah, menurut saya, indikasi penyelewengan kekuasaan dan suap bisa muncul di kasus ini. Nah, tapi menurut saya juga hal ini tuh kurang bisa dicegah dengan sistem. Karena apa? Karena kan logikanya mereka telah melaksanakan proses sesuai dengan arahan dan pedoman, yaitu melakukan pembahasan anggaran bersama dengan wakil rakyat, dan ternyata bisa dibilang ada impostor tersendiri dalam wakil rakyat tersebut. Dan menurut saya hal ini tergantung kepada intensitas profesional daripada rancangan sistem yang ada sih. Nah, kalau dari yang lain gimana nih? Ya mungkin melanjutkan dari identifikasi masalah sebelumnya, kalau kita lihat dari kasus ini, itu pengadaan itu menetapkan markup sebesar 15% di luar dari biaya pengadaan untuk dapat menjadi pemasok terpilih pada proses pengadaan barang jasa tersebut. Yang mana itu bisa dibilang ini merupakan tender yang direkayasa. Komitmen fee-nya juga sebesar 15%, itu merupakan biaya yang terkait dengan proses pengadaan barang jasa, namun merupakan pembayaran yang tidak mendapatkan otorisasi memadai sekaligus berbentuk intervensi panitia lelang terhadap proses lelang. Nah, ini yang sebenarnya menjadi salah satu titik resiko yang rentan, yang seharusnya organisasi itu dibuat saat perencanaan terkait penentuan orang-orang atau kepanitiaan yang terlibat. Dan SK-nya jangan sampai dibagikan secara gamblang. Kenapa? Karena kalau ketahuan itu juga pasti nanti bakal dideketin dari pihak-pihak yang akan ikut tender supaya dalam kasus ini, seperti kasus ini. Nah, hal ini itu tentunya menjadi salah satu perhatian dalam audit proses pembayaran juga pelaporan. Nah, kan kita udah membahas tentang identifikasi masalah ya. Gimana sih setelah itu menurut kalian bagian dari audit mana itu yang perlu diperhatikan? Oke, izin berpendapat ya. Jadi menurut saya pribadi lingkup-lingkup audit yang perlu diperhatikan gitu melihat kasus yang diangkat kan ditemukan fakta ya tadi terjadi suap pada tahap pembahasan anggarannya berarti pada tahap yang paling awal gitu. Nah, tapi bukan pejabat Kementerian Agama yang tersangka yang pertama diumumkan itu, melainkan adalah anggota badan anggarannya atau Banggar DPR yang berasal dari fraksi Partai Golkar yaitu Zulkarnain Jabar. Nah, menurut saya ini juga cukup masuk akal karena kan pada tahap awal proyek pengadaan itu telah dilakukan pembahasan dan juga telah disetujui secara bersama anggaran tersebut oleh anggota DPR. Nah, berarti akar masalahnya itu emang ada di tahap ini, yaitu adanya penggelembungan anggaran untuk pengadaan Al-Quran. Nah, hal ini itu kan terjadi sebelum tender ini berlangsung kan. Nah, oleh karena itu menurut saya audit pada tahap organisasi seperti pemilihan pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan besar dan juga susunan sistematis dari kepanitiaannya itu harus diperhatikan secara benar. Nah, kalau misalnya hal ini telah diperhatikan, ini bisa juga memperkecil kemungkinan terjadinya penyelewengan kode etik atau tindakan pidana lainnya. Nah, selain audit di tahap organisasi, menurut saya audit di tahap perencanaan itu juga menjadi krusial dalam mengevaluasi jalannya pengadaan barang dan jasa ini karena pengadaan ini kan sifatnya itu siklus ya. Jadi misalnya perencanaannya udah buruk, maka efeknya akan terus pervasif sampai ke tahap terakhir.
yang ingin menambahkan pendapat dipersilakan. Nah, benar yang tadi Adit bilangin, tapi selain itu gitu ya, tahap pelaksanaan juga menjadi salah satu hal yang krusial alias menjadi sangat penting gitu untuk mendapatkan suatu bukti-bukti yang sesuai atau tidak sesuainya penerapan di lapangan dengan pedoman standar yang ada. Nah, tapi kalau sebenarnya gitu ya, menurut saya semua bagian audit untuk PBJ itu masing-masing perlu diperhatikan dengan teliti, mulai dari audit atas organisasi hingga audit atas pelaporan. Karena seperti yang udah disinggung tadi, PBJ itu sifatnya bersiklus, yang mana artinya masing-masing dari proses PBJ itu saling berkaitan erat. Namun proses ini memang yang menjadi titik krusialnya itu ada di tahap perencanaan, yang mana tadi pengelembungan anggaran terjadi yang pada akhirnya merembet ke tahap yang lainnya gitu. Mungkin tadi kita udah bahas beberapa poin yang disinggung gitu ya. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari kasus ini? Mungkin ada yang mau berpendapat. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian apa sih penyebabnya dari kasus ini bisa terjadi gitu ya. Yang pertama itu terdapat 3 faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya kasus korupsi pengadaan barang dan jasa Al-Quran ini pada Kementerian Agama. Yang pertama itu dikarenakan manusia yang mana hidup di zaman era terkini, yaitu era modern, seperti takut kehilangan intelektualisme dan juga daya nalar kritis filosofis dalam membedakan mana sih kepentingan umum dan mana kepentingan pribadi. Nah, mereka yang melakukan tindakan korupsi ini tidak bisa membedakan mana tanggung jawab sosial dan juga peran individu sebagai penguasa yang telah diberi amanah oleh masyarakat. Nah, lalu faktor yang kedua yaitu modernisasi yang juga terdapat menciptakan terjadinya korupsi. Itu terletak pada akses peningkatan peran politik kelompok baru yang syarat dengan sumber-sumber korupsi dan juga upaya mengasimilasi kelompok baru ke dalam sistem politik dengan cara-cara yang menyimpang. Nah, faktor yang ketiga itu adanya kegagalan sistem, di mana sumber penyebab tindak korupsi dalam birokrasi ini pada dasarnya dapat diidentifikasikan melalui 2 hal, yaitu eksternal dan juga internal. Nah, jika secara internal, timbulnya perilaku korupsi ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan internal. Sistem pengawasan atasan dengan bawahan itu dinilai tidak efektif dalam kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, jika secara eksternal itu korupsi dalam birokrasi pemerintahan dapat disebabkan oleh relasi antar berbagai sistem yang terkait. Nah, dalam berbagai kasus yang terjadi di pemerintahan pusat, tekanan politik itu menjadi salah satu sumber penyebab korupsi. Selain itu, peluang para pejabat dan pemegang kekuasaan untuk mengatur sistem pemerintahan pun menjadi sumber dari beberapa sistematik dan berjaringnya praktik korupsi yang ada di Indonesia. Masuk ke penyebab yang kedua, kasus ini pun bisa terjadi karena memiliki 4 celah tindakan korupsi, yaitu dari aspek regulasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, dari aspek regulasi, persoalan ini disebabkan oleh sistem perundangan yang berbenturan, tumpang tindih, dan juga tidak kuat dan tidak aplikatif. Nah, jika dari aspek perencanaan dan penganggaran, kasus ini terjadi karena tidak berintegritasnya pemangku kepentingan dan juga proses perencanaan yang tidak transparan. Nah, lalu kita masuk ke aspek pengawasan itu juga belum dinilai optimal karena bersifat reaktif dan juga proaktif. Terakhir, ke dalam aspek pelaksanaan, pelaku pada kasus ini dapat dikatakan tidak independen dan juga tidak berintegritas. Nah, yang ketiga, adanya persekongkolan pihak-pihak pemegang kepentingan. Pada kasus PBJ Al-Quran ini tidak hanya melibatkan Zulkarnain Jabar dan juga Dendi Prasetya saja, tapi juga oknum dari anggota Komisi 8 atau anggota Badan Anggaran pun juga terlibat. Seperti yang kita tahu bahwa menaikkan alokasi anggaran APBN itu bukanlah hal yang mudah. Nah, tidak dapat dilakukan sendiri dan juga kemungkinan ini merupakan keputusan bersama yang pertimbangannya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama pula. Mungkin dari rekan saya ingin menambahkan terkait penyebabnya. Oke, izin menambahkan ya. Jadi menurut
Menurut saya penyebab terjadinya kasus ini itu didasarkan pada kecurangan dikarenakan proyek ini tuh telah disetujui terlebih dahulu sebelum anggaran disahkan dan dimanipulasi pemilihan pemenang vendornya. Nah, selain itu penyebab yang lain pun adalah penggelembungan dan atau pembengkakan harga. Jadi, jika kita bandingkan nih dengan tahun-tahun sebelumnya, anggaran pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama ini melonjak drastis pada tahun 2011 sampai 2012. Tahun 2010, anggaran pengadaan biaya meningkat menjadi 3,2 miliar untuk membuat 170.000 buah Al-Quran. Nah, tetapi setahun kemudian anggaran kementerian meningkat lagi. Lanjutkan lagi ya. Jadi, pada tahun 2010, anggaran pengadaan biaya ini meningkat menjadi 3,2 miliar. Jadi, saya lanjutkan kembali. Pada tahun 2010, anggaran pengadaan biaya meningkat menjadi 3,2 miliar untuk membuat 170.000 buah Al-Quran. Dan setahun kemudian, anggaran kementerian meningkat kembali menjadi 4,5 miliar. Dana yang diambil dari pos APBN pada tahun 2011 itu dikucurkan untuk membuat 225.000 Al-Quran. Pada APBN perubahan tahun 2011, anggaran pengadaan Al-Quran melonjak berkali-kali lipat menjadi 22 miliar untuk 653.000 Al-Quran. Begitupun pada tahun 2012, anggaran pendanaan Al-Quran mencapai 55 miliar. Nah, tadi kan kita udah sempat diskusi juga ya mengenai kronologinya, terus mengenai penyebab-penyebabnya. Nah, menurut kalian, ada nggak sih upaya pencegahan korupsi itu kayak gimana yang harusnya dilakukan untuk mengurangi kasus seperti pengadaan Al-Quran ini? Menurut kalian gimana? Oke, izin masuk ya. Menurut saya, buat pencegahan kasus korupsinya, yang pertama bisa dilakukan digitalisasi proses PBJ pemerintah. Jadi proses PBJ pemerintah ini dapat dilakukan secara elektronik, yang mana hal ini bisa menekan angka pertemuan antara penyedia barang dengan pemerintah. Pengadaan secara elektronik juga sudah beberapa di jurnal gitu ya terbukti dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dapat mendukung monitoring dan audit, serta dapat memberikan informasi real time bagi pihak-pihak yang terkait. Tentunya hal tersebut dapat mengurangi celah adanya si korupsi dalam proses PBJ pemerintah. Lalu ada juga sempat baca di salah satu artikel di jurnal STAN yang mana menyinggung jika pengadaan dilakukan secara elektronik terbukti dapat memangkas rantai birokrasi pengadaan. Jika biasanya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, dengan adanya pengadaan secara elektronik, pemerintah hanya membutuhkan waktu beberapa minggu saja gitu. Nah, tadi waktu, terus semakin singkatnya waktu, menandakan bahwa semakin sedikit pihak yang menjadi perantara antara si pemerintah dengan penyedia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perantara memang masih ada, namun dengan adanya keterbukaan informasi, maka pihak yang menjadi perantara akan semakin sedikit. Dengan demikian, uang yang dibelanjakan pemerintah dapat dibelanjakan secara tepat guna. Upaya yang kedua yang bisa dilakukan itu bisa diterapkannya good governance pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Biasanya penerapan good governance di organisasi pemerintah itu bisa mengubah tata kelola organisasi menjadi lebih baik. Penerapan good governance dapat berupa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparan dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain itu juga bisa menciptakan lingkungan organisasi yang mendukung pengadaan secara elektronik. Juga bisa meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan infrastruktur, dan bisa meningkatkan komitmen para aparatur negara untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Eh, izin menambahkan ya. Terus kita juga bisa mendorong APIP. APIP itu adalah aparat pengawas internal pemerintah. Contoh itu kayak BPKP, terus juga Inspektorat Jenderal. Karena kita tahu nih bahwa PBJ itu kan pengawasannya cukup lemah karena banyak banget kasus korupsi yang terjadi khususnya di bidang PBJ ini gitu. Nah, di mana nantinya APIP ini itu dapat mengatasi dengan melakukan pengawasan sejak awal tahap perencanaan sampai juga barang tersebut itu dimanfaatkan gitu. Nah, kita juga bisa memperluas katalognya dan juga penguatan terhadap database harga dan juga spesifikasi barang atau jasa sehingga bagi minim sumber data dan juga dalam penyusunan standarisasi kualitas dan harga barang atau jasa dan juga penyusunan HPS atau harga perkiraan sendiri. Nah, setelah kita tahu ini berapa fakta yang terungkap, kan seperti yang kita tahu juga ya bahwa auditor eksternal tuh bisa meminta hasil audit internalnya supaya bisa mempersempit lingkup kerja si audit eksternal tersebut. Nah, gambaran dari efektivitas audit internal sendiri menurut saya sih dari awalnya udah salah ya, karena sumber manusia yang diamanahin jabatannya itu dia nggak bisa bersikap amanah. Mereka nggak bisa berpegang teguh pada kode etik yang tertera di pedoman gitu. Nah, tapi bisa jadi kode etik itu sudah dikomunikasikan dan juga didokumentasikan dengan baik di pedoman. Nah, namun baik lagi seperti yang dijelaskan tadi oleh teman-teman, integritas diri itu menurut saya juga hal yang paling memengaruhi atas aksi ini. Karena mau seketat apapun atau secanggih apapun suatu sistem didesain, masih ada sifat keserakahan itu masih menguasai hati manusia, pasti manusia tersebut itu juga akan selalu mencari celah di mana sistem tersebut bisa dibobol atau diakali. Teman-teman yang lain boleh menambahkan pendapat. Ya mungkin tambahan sedikit ya terkait kalau misalkan dari aspek teknisnya. Nah, mungkin sistem yang dirancang pada masa itu tuh belum mencegah adanya tindak intervensi panitia lelang dalam tahap perencanaan dan juga pelaksanaan anggaran, sehingga aksi rekayasa tender itu bisa aja terjadi. Nah, tapi setahu saya, resiko-resiko untuk hal tersebut tuh kembali terjadi itu sudah dikurangi dengan pembaruan sistem pada beberapa aspek. Misal, segala proses PBJ itu sekarang sudah terorganisir di suatu website namanya LPSE. Nah, di sana tuh masing-masing pihak yang ingin melaksanakan PBJ harus mempunyai akun-akun sendiri. Dan menurut saya ini merupakan solusi yang tepat karena segala proses itu bisa terdokumentasi secara lebih baik. Nah, lebih lanjutnya, mungkin audit internalnya bisa dibilang belum berhasil dan juga memastikan instansi yang berkaitan mematuhi regulasi-regulasi yang berlaku. Saya mungkin whistleblowing sistemnya itu belum maksimal pada saat itu. Jadi, seperti apakah privasi pelapor bisa terjamin dan lain-lainnya itu mungkin bisa dibilang belum maksimal. Mungkin sekian diskusi dari kelompok 2 terkait kasus korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.